Surah Al-Maidah ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa minal ladzina hadu samma'una lil kadhibi samma'una liqaumin akharina lam ya'tu yuharrifuna al-kalima amma min ba'di mawadhihi yaquluna in utitum hadha fakhudhu lam tu'tau fahdharu, dan seterusnya. Ayatnya panjang ila akhir ayat. Wahai Rasul, ini sekarang dipanggil khusus Rasul. Wahai Rasul, janganlah kamu dibuat sedih. Oleh siapa? Ini oleh mereka-mereka yang sangat cepat kafirnya, di mana mereka berkata, kami ini beriman Muhammad, tapi itu cuma dengan mulut mereka. Bi afwahihim walam tu'min qulubuhum, tapi hati mereka tidak pernah beriman. Berarti orang munafik. Orang munafik. Wa minal ladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, sama'una lil kadhibi sama'una liqaumin akharin lam ya'tu. Ini mereka ini memang pembuat dusta. Ada yang buat dosa, buat dusta, bohong, kemudian mereka juga mendengar dusta itu. Mereka mau percaya dengan dusta itu. Jadi memang kalau di Yahudi itu, Pak, dusta itu dibuat dan dipercayai. Jadi ada sekelompok yang membuat dusta itu, disampaikan terus-menerus, nanti mereka akan percaya sendiri. Dan itu yang sedang ditularkan ke muslimin, ya kan? Makanya ada kaidah bahwa pokoknya dusta itu diulang-ulang aja, bohong itu diulang-ulang, orang lama percaya. Nah, di sini sebenarnya ayat ini disebutkan para ulama ada sababun nuzulnya. Di mana sababun nuzulnya ada peristiwa dari Yahudi Khaybar dan Yahudi Fadak. Mereka mengadu ke Madinah untuk bertanya hukumnya orang yang berzina. Jadi orang Yahudi dari Fadak atau dari Khaybar bertanya ke Yahudi Madinah tentang hukum. Hukum apa? Karena di antara mereka waktu itu ada laki perempuan yang berzina dan mereka sudah nikah kemudian berzina. Mereka nanya hukumnya apa? Ternyata Yahudi Madinah nanya ke Rasul. Kenapa mereka nanya ke Rasul? Kan bisa aja mereka punya rahib sendiri, mereka punya pendeta. Kenapa mereka nanya ke Muhammad SAW? Ada banyak analisa para ahli ilmu. Di antaranya adalah bahwa kaidah di dalam agama Yahudi, mereka harus taat kepada pemimpin, walaupun pemimpin itu di luar agama mereka. Itu di kaidahnya. Sebagian ulama mengatakan itu. Sebagian mengatakan karena memang mereka aslinya percaya dengan Muhammad itu, bahwa Muhammad itu Rasul SAW. Maka mereka ingin tahu hukumnya apa. Ada lagi pendapat juga yang menarik, ini pendapatnya mengatakan bahwa Muhammad itu kan Rasul terakhir. Mereka percaya itu. Mereka ke Madinah kan karena nyari Rasul terakhir. Karena dia Rasul terakhir, dia sudah merangkum semua hukum di kitab suci sebelumnya. Dan kelebihan syariat Muhammad SAW adalah ringan. Siapa tahu, nah gitu ya, hukuman yang diberikan di syariat Muhammad ringan. Sehingga nanti mereka di hadapan Allah akan berkata, ini salah satu nabimu ya Allah yang bilang. Gitu ya. Nah, datang ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW begitu didatangi, Nabi Muhammad mengatakan, memangnya di Taurat kalian apa hukumnya? Dibalikin lagi sama Nabi. Kenapa? Karena Nabi tahu bahwa di dalam Taurat pun hukumnya rajam. Hukumnya rajam. Mereka bilang ya akhirnya mereka buka Tauratnya. Taurat itu mereka gulung dulu gitu. Mereka gelar gitu. Taurat mereka. Nah seperti yang kita tahu kisahnya, akhirnya dibacakan Tauratnya. Bahkan ada yang menutupi sebagian tulisannya. Ya, ini Yahudi kerjaannya, maka disebut yuharrifunal kalimah min ba'di mawadhi'i. Mereka ubah Taurat itu malah dengan sengaja ditutup begitu tuh. Dan kemudian ternyata yang ditutup oleh tangan mereka itulah yang bunyinya adalah hukuman rajam. Hukumannya rajam. Tapi ternyata mereka ya cuma nanya aja, Pak. Oh, ternyata berat juga hukumannya. Itu kerjaan Yahudi ya, jangan ditiru, Pak.
Yang tadi saya sering bilang, muter cuma nyari hukum yang ringan. Ya, ternyata berat juga hukumannya. Akhirnya mereka tetap aja menjalankan keinginan mereka sendiri, ya. Bukannya mereka rajam, cuma mereka cambuk, kemudian mereka dicoret-coret mukanya, ditemin di arah kampung gitu. Ya, itulah. Dan itu apa yang mereka lakukan ini, nanya ke Nabi apa segala macam itu, ya. Itu kan juga membuat Nabi sedih, Pak. Allah nih orang, ya kan. Datang nanya jauh-jauh malah datang beberapa orang, ya. Mana itu orang-orang munafik itu selalu nunggu, Pak. Kenapa di sini ada orang munafik masuk juga? Ya, orang munafik masuk di sana, di mana ada orang-orang yang berkata kami beriman dengan mulut mereka, tapi hati mereka nggak beriman. Kenapa orang munafik ada di sini? Kan bahasa Yahudi bahasanya. Para ulama mengatakan karena orang munafik nungguin, Pak. Kita tunggu. Karena Nabi Muhammad sempat mengatakan bahwa coba di Taurat kalian apa? Di Taurat kalian apa? Karena di Taurat itu rajam. Orang-orang munafik berharap Muhammad salah. Berharap salah. Ya kan? Ternyata di Taurat tidak ada rajam. Nah, kalau salah, orang munafik itu senang sekali kan. Wah, ini kesempatan untuk menghabisi, menyerang Nabi SAW. Nabi tahu semua itu. Jadi orang munafik yang selalu menunggu kesalahan Nabi. Orang-orang Yahudi yang cuma main-main dengan hukum Allah. Maka Allah berfirman, kata Allah, ya ayyuhar rasul la yahzunk. Wahai Rasul, jangan kamu dibuat sedih oleh mereka. Ini, dan nanti Bapak Ibu bisa lihat, nanti bisa disimpulkan nanti 3 ayat lagi yang pendek-pendek bisa kita lihat bahwa nanti akan kita simpulkan ternyata perkataan itu memiliki peran besar dalam bab itu. Ayat yang ketiga, surat Yunus ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala yahzunka qauluhum innal izzata lillahi jami'a huwas samiul alim. Wala yahzunka qauluhum, Muhammad, jangan sampai perkataan mereka membuat kamu sedih. Innal izzata lillahi jami'a, sesungguhnya izzah itu hanya milik Allah semuanya. Huwas samiul alim, dialah Allah yang sami' alim, maha mendengar dan maha mengetahui. Ayat ini juga berbicara tentang masalah lagi-lagi, Pak, bahwa perkataan orang-orang kafir itu membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedih. Kalau perkataan orang musyrik, orang kafir banyak membuat Nabi sedih, memang mereka kerjaannya begitu. Itu Nabi sedihnya luar biasa. Maka kata Allah, tidak boleh Muhammad sedih. Allah berikan penguatnya. Innal izzata lillahi jami'a. Jadi waktu Nabi diganggu oleh orang-orang musyrik Mekah, begitu diganggu segala macam, Nabi sedih kan dengan kalimat-kalimat mereka. Kalimat-kalimatnya, dan nanti mari saya lompatkan satu ayat itu di surat Al-An'am 34. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna. Sungguh rasul-rasul sebelummu, wahai Muhammad, mereka didustakan juga, tapi mereka sabar. Semua rasul sebelummu Muhammad, mereka sabar terhadap pendustaan dan terhadap gangguan sampai datang pertolongan kami. Ya, ini sebenarnya termasuk ayat hiburan, tapi saya majukan tadi. Lalu kita melihat, Allah menyebutkan kalimat di sana, alama kudzibu wa udzu, didustakan dan disakiti. Kalau didustakan dengan lisan, disakiti dengan fisik. Al-kadzib dengan lisan, al-idza dengan fisik. Maka seakan Allah SWT ingin mengatakan kepada nabinya, Muhammad, Nabi Rasul sebelum kalian itu dulu, mereka bukan cuma didustakan. Mereka bukan cuma dianggap penyihir, dianggap orang gila, dianggap dukun, bukan cuma itu. Bahkan sampai mereka disakiti fisiknya. Nabi Muhammad SAW di Mekah, orang Mekah itu mau menyakiti fisik Nabi mikir. Kita tahu kan sebabnya kan? Ya, karena Nabi SAW berasal dari keluarga yang sangat kuat, terhormat, terpandang, yaitu keluarga Bani Hashim.
Nggak ada yang berani Pak, mikir mereka. Nggak ada yang berani. Jadi Allah ingin katakan, ini yang saya katakan tadi Pak. Jadi apa yang kau alami itu Muhammad nggak seberapa dibandingkan dengan Rasulullah sebelummu. Dia yang bab ini untuk menghibur ya Pak, untuk menghibur Nabi SAW. Dulu mereka sampai fisik, tapi mereka sabar, fasabaru. Mereka semua sabar sampai datang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi ingin diberikan Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Bahkan, jadi kan gini, sekarang ada dua ya, disakiti secara fisik, ya kan? Disakiti secara fisik. Yang kedua adalah didustakan. Nabi SAW itu didustakan. Secara fisik orang-orang Quraisy, walaupun ada saja yang ya apa tuh, Nabi lagi sujud dikasih kotoran segala macam ya kan, disebar di pasir apa segala macam. Sebatas itu. Sebatas itu. Bukankah Nabi sebelumnya, ya kan? Nabi sebelumnya, lihat bagaimana Nabi sebelumnya. Itu sampai seperti perlakukan dengan cara fisik yang sangat kasar oleh masyarakatnya. Jadi sudah Allah hibur, sudah Muhammad, kalau Nabi sebelumnya disakiti fisik, didustakan, kamu cuma didustakan kan? Sudah begitu diringankan lagi oleh ayat yang lain. Coba Pak. Jadi kan sudah ringan itu. Dua, kamu cuma satu. Mereka aja sabar, masa kamu gak sabar? Ya. Sudah tinggal satu, berarti tinggal didustakan kan oleh masyarakat Quraisy. Diringankan lagi oleh Allah. Fa innahum la yukadzibunak. Muhammad, aslinya itu mereka tidak mendustakan dirimu loh kan ya. Nah, mereka mendustakan kok. Kenapa Quran bilang tidak mendustakan? Ya, mereka tidak mendustakan dirimu. Al-An'am 33. Fa innahum la yukadzibunak. Walakinnadh dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Tapi orang-orang zalim itu terhadap ayat-ayat Allah mereka ingkar. Jadi kalau mereka melawan dirimu Muhammad, itu bukan dirimu. Jadi didetailkan lagi gitu Pak. Jadi permasalahan itu didetailkan sampai dicari bahagianya. Paham ya? Kan ada nih kadang nih, ada nih. Orang sedihnya sebenarnya Pak, sedihnya itu sebenarnya cuma di pagi hari. Sebentar, cuma sejam sedihnya. Tapi keseluruhan harinya buruk Pak. Betul? Gara-gara sedih itu. Atau dia sedih karena satu masalah sebenarnya, tapi seluruh hidupnya keruh gara-gara satu masalah. Ternyata ayat-ayat ini ingin memilah lebih detail sampai dicari itu kan ada yang nggak apa-apa kan, nggak apa-apa sebenarnya kamu itu. Dipilah Pak, dipilah sampai ketemu yang ada cahayanya. Di sini memang iya, di sini iya begitu yang namanya. Oh ini kan enggak nih, itu kan enggak, hidup enggak, ini tidak. Terus sampai ketemu ringannya. Itu diringankan. Supaya tidak ada beban dengan kesedihan yang bertumpuk. Jadi saya ulangi, ketika Allah SWT mengatakan kalau Nabi Rasul dulu disakiti secara fisik, didustakan secara lisan, saya sabar, ternyata kan kamu Muhammad ya hanya didustakan secara lisan saja. Secara lisan saja. Mereka mau menyakiti fisikmu, mereka mikir berkali-kali karena kamu keluarga besar Bani Hashim. Yang kedua, ternyata sudah didustakan pun Allah mengatakan sebenarnya mereka itu enggak mendustakan dirimu. Kalau kamu sebagai sosok Muhammad tetap sosok yang mereka anggap sebagai sosok yang jujur. Sosok yang baik. Bukti gampangnya ada Pak. Waktu Nabi hijrah meninggalkan Mekah. Kan Nabi minta pada Ali kan. Ali itu tidak langsung hijrah ikut Nabi karena Ali punya tugas. Radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib punya tugas. Tugasnya adalah selain tidur di tempat tidur Nabi. Tugasnya adalah mengembalikan harta-harta Quraisy yang dititipkan ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi itu ternyata tempat yang paling aman, paling amanah untuk nyimpen uang. Dulu kan belum ada bank Pak. Antum kan nyimpen sekarang di bank begitu ya? Atau di tempat tabungan yang aman. Dulu mereka belum ada. Sudah tempat menyimpan yang aman orang. Tapi mereka akan memilih orang yang paling amanah. Mereka memang tidak percaya ajaran yang kau bawa Muhammad. Tapi kalau tentang dirimu mereka masih kagum. Dan itu buktinya banyak. Bukankah Nabi waktu di awal juga naik ke Bukit Sofa kan? Naik ke Bukit Sofa kemudian teriak manggil semua keluarga besar Quraisy. Kan begitu? Dan jawab Nabi SAW membuka kalimatnya. Percaya nggak kalian kalau saya katakan di belakang ini ada binatang yang akan menyerang kalian? Mereka mengatakan
majarrabna laka kadziba. Kami Muhammad belum pernah sekalipun tahu kamu berbohong. Jadi mereka tidak pernah mendustakan dirimu Muhammad. Kata Allah ya, fa innahum la yukadzibunak. Tapi yang mereka tolak itu adalah ayat-ayat yang kau bawa itu. Jadi Allah tuh ingin menanggung. Gak usah sedih, itu yang mereka dustakan tuh aku, bukan kamu, ya kan? Ayat-ayatku. Kalau kamu sih tetap baik-baik lah, kamu orang baik-baik, gak salah ya. Meringankan beban. Lihat metode Qur'ani dalam meringankan beban sedih Nabi SAW.